Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya sajikan tutorial tentang bank soal atau question bank. Bapak Ibu sekalian, salah satu fasilitas modul di e-learning ini adalah adanya fasilitas bank soal pada setiap mata kuliah, sehingga kita bisa menyimpan, namanya bank, fungsinya itu menyimpan soal-soal yang akan kita gunakan untuk kuis, yang akan kita import di kuis atau yang kita masukkan di kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Baiklah, kita coba login dulu. Biasanya ke sistem ini. My home. Ini kita coba contoh mata kuliah yang saya pakai di tutorial sebelumnya. Kita klik saja. Oke, menu bank soal itu Bapak temui di sini. Di sebelah kiri ini ada ini question bank. Question bank atau bank soal ini kalau diklik ini ada beberapa pilihan. Yakni question, kategoris, import dan ekspor. Apa fungsi di setiap menu ini? Kita coba ke kategori dulu sebelum question. Jadi karena kita akan membahas tentang bank soal adalah media penyimpanan atau storage. Tentu storage itu kan biasa dikelompokkan menjadi folder-folder, maka kategori sini adalah kata lain dari folder dalam suatu penyimpanan. Saya klik saja kategoris. Nah, kita bisa menambahkan kategoris di bawah mata kuliah tersebut, yang misalkan kategori di bahasa Indonesia ini. Contoh kuliah yang kita klik. Nah, kita sebagai admin sebenarnya bisa menggunakan yang di kategorinya, ada juga yang sistem secara keseluruhan, tapi ini tidak disarankan karena kalau kita menyimpan di sini nanti semua admin itu bisa mengakses ini. Tapi kalau yang kita buat penyimpanan itu di default mata kuliah tersebut, khusus dosen saja yang bisa mengakses di mata kuliah ini. Untuk mulai membuat kategori atau folder di bawah mata kuliah ini, maka kita mengenal ini namanya parent parent kategori itu adalah kategori di atasnya itu, dia berada di dalam kategori ini. Nah, misalnya kita buat dengan nama misalnya soal latihan. Di kategori latihan yang digunakan untuk latihan mahasiswa. Oke, cukup ini aja wajibnya, langsung kita add kategori. Ya, ini maka akan muncul di bawah bahasa Indonesia ini ada folder atau kategori namanya latihan. Dalam kurung 0 ini menunjukkan di folder ini tidak ada soal, tidak ada soalnya, masih kosong. Dan kita bisa membuat lagi, kemudian misalnya soal UTS, add kategori. Begitu seterusnya, mudah sekali kita tambah lagi, misalnya ini UAS. Ya, maka kita akan banyak mendapatkan soal sampai atau kategori sampai, terserah Bapak Ibu mau membuat berapa, bisa sampai banyak juga boleh. Kemudian di dalam kategori itu ada bisa juga membuat sub kategori di dalamnya ini.
Misalnya di latihan ini saya akan membuat juga subkategorinya, maka subkategorinya kita buat parentnya atau orang tuanya atau induknya ini adalah di latihan. Jadi klik latihan, kemudian kita tambahkan misalnya soal hitungan. Hitungan, kemudian kita add kategori. Ya, maka ini ada soal hitungan. Dan kita tambahkan lagi soal uraian, misalnya uraian. Dan ini parent kategori. Ini adalah latihan. Add kategori. Ya, jadi inilah Bapak Ibu cara membuat kategori dengan mudah. Dan kita ketahui bagaimana strukturnya. Jadi soal hitungan dan soal uraian ini ada di dalam latihan. Dan latihan UAS dan UTS itu ada di dalam default for bahasa Indonesia ini. Begitu seterusnya untuk membuat, dan kita bisa memanfaatkan setiap kategori itu untuk menyimpan atau untuk mengelompokkan soal-soal yang sejenis seperti itu. Baik, kita lanjut. Setelah kategori kita bisa beralih ke menu question-nya atau soalnya ya. Oke, jadi menu question ini memungkinkan kita untuk mulai membuat soal secara manual ya, satu-satu gitu ya. Sebelum kita membuat soal dengan create new question, kita pilih dulu kategori yang kita gunakan untuk menyimpan soal yang akan kita buat ini. Misalnya kita buat soal hitungan, kita taruh di soal hitungan. Kita create new question. Nah, questionnya itu jenis apa Bapak Ibu? Misalnya bisa true false, atau bisa multiple choice, matching, isi, dan seterusnya. Jadi kita coba yang paling mudah, misalnya adalah yang true. Oke, short answer aja dulu. Pilih short answer, next. Question name, adalah nama soalnya bisa kita beri nama, misalkan berurut misalkan Q01. Question text-nya misalnya terkait hitungan dan misalkan 2X tambah 5 sama dengan 15. Maka nilai X adalah ya, ini soalnya seperti ini karena ini tadi adalah short answer question, itu artinya jawaban singkat. Jawaban singkat kan bukan kata-kata atau kalimat, tapi di sini kan hanya angka ini. Terkait tahun 15 tentu saja X-nya sama dengan 5 ini kan. X-nya jawabannya 5 nih, singkat. Dan di sini ada yang diisi atau default-nya adalah nilainya atau bobot nilainya 1. Kita bisa memberi bobot yang berbeda jika memang nilai ini memiliki bobot yang lebih tinggi, dan kita bisa isi 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi default-nya atau ini terisi 1 bersama. Kemudian jawaban singkat itu bisa saja soalnya adalah kata-kata, misalkan ibu kota Jawa Timur adalah, misalkan gitu jawabannya kan Surabaya. Maka dia bisa kita cek apakah
huruf besar kecilnya itu harus sama, harus apakah tidak gitu ya, atau tidak berpengaruh. Misalkan Surabaya bisa ditulis Surabaya huruf kecil semua, ditulis S-nya besar Surabaya misalnya boleh. Tapi kalau angka tentu tidak ada kaitannya dengan case sensitive ini. Oke, kemudian alternatif jawabannya tentu kita akan memberi kunci sebenarnya di sini ya. Kuncinya akan 5. Nilainya 100%. Jadi begini aja sudah, kalau alternatifnya nggak usah juga. Pokoknya tidak 5 ya salah. Ya kan ada yang jawab 4,999 gitu ya. Ya ini sifatnya akan matching. Jadi ini meskipun 4,99 itu mendekati 5, maka jawaban tersebut akan dianggap salah oleh sistem ini kalau ini menggunakan dengan jawaban pendek. Oke, kemudian kita searching soal tadi, dan kita bisa melihat soal tersebut previewnya. Jadi, ya. Jadi mahasiswa akan mendapatkan seperti ini, 2x plus 5 sama 15, maka nilai x adalah, ya, maka mahasiswa harus menjawab nilainya adalah 5 misalnya. Kalau tidak 5 ya kan salah. Jadi itu preview dari soal yang sudah berhasil kita buat untuk jenis soal yang tadi, jawaban singkat. Bisa kita klik lagi, misalkan tutup jawaban singkat, next. I02 provinsi ini adalah titik. Maka jawaban yang bisa kita berikan di sini adalah apa? Denpasar 100%. Yang lain-lain keluarinnya 0. Ini sudah kita searching. Oke. Maknya 1 ya. Ya, kita sudah punya 2 soal, kita coba soal yang lain, benar salah, benar salah. Next. Di 03. Sinteknya dua lima x 10 sama dengan 60. X sama dengan 5 misalnya. Kenyataan ini adalah salah, maka itu harus memberi jawaban correct answer-nya adalah false. Kita pilih correct answer-nya yang true, tapi ini karena salah. Karena yang benar, X itu harus sama dengan 2. Oke, searching. Kita coba preview. Ya, maka mereka harus menjawab false. Oke, kita lanjut sekarang ke jenis soal multiple choice yang sering digunakan. Next. Untuk membuat soal multiple choice sama, kita beri di
03. Soalnya adalah yang jawaban kota Jawa. Nah, karena ini multiple choice, maka Bapak Ibu bisa mengisi ini mulai dari misalkan Malang. Karena Malang bukan kuncinya atau salah, ini grade-nya non. Tidak ada. Jadi default mode-nya 1 ya, sama. Kemudian choice 1. Kemudian choice 2-nya misalnya Sidoarjo. Juga salah. Jadi, jawaban benarnya misalnya ada di sini Surabaya. Maka ini jawaban benar. Yes. Kemudian Bangkalan salah, kemudian bisa tambahkan lagi Gresik salah juga. Ya, dengan mengisi 5 choice ini atau 5 pilihan, berarti nanti akan ada A, B, C, D, E jawaban. Ini sebenarnya masih memungkinkan kita untuk menambah pilihan lagi sampai 3, tapi ini tidak lazim. Umumnya multiple choice itu 4 atau 5 jawaban, A, B, C, D atau A, B, C, D, E. Oke, kita simpan, save. Oke, kemudian kita juga bisa membuat soal yang isi, ya, soal isi. Soal isi itu adalah soal yang tanpa kunci, jadi harus. Jadi soal-soal yang ini ada kuncinya ya, Bapak Ibu, untuk multiple choice sehingga dia bisa ngoreksi sendiri. Tapi kalau soal isi itu harus dosen yang memeriksa dan kita nilai secara manual. Kita coba buat isi, misalkan di 04. Dengan jelaskan prinsip kerja dari pengukur denyut jantung. Ya, ini jawabannya bisa kita beri 2 ininya, nilainya, bobotnya. Nah, ini respon formatnya itu bisa HTML editor, plain text, dan ini. Ya, kalau HTML editor itu adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Seperti text editor, ya text editor. Sehingga nanti mahasiswa akan bisa mengerjakan soalnya langsung di text editor. Dia harus menuliskan atau bahkan karena text editor itu memungkinkan untuk memuat gambar, video, dan seterusnya, maka sebenarnya soal yang menggunakan text editor itu juga bisa berupa gambar, bisa video, dan seterusnya. Bisa kita sisipkan. Oke, kemudian kita save change. Tapi sebelumnya mungkin tadi ada ketentuan, misalkan input box size-nya itu bisa kita perbesar, ini 15 baris, artinya disediakan 15 baris ke bawah, tapi sebenarnya meskipun lebih dia bisa menambahkan. Jadi input box-nya itu artinya seperti ini. Nah, ini kalau kita buat ke sini ya semakin banyak barisnya, kalau ini semakin sempit. Kalau attachment itu kalau yes berarti mahasiswa bisa menambahkan lampiran, jadi mengupload
file tambahan untuk jawabannya. Tapi kalau tidak ya kita buat nol saja sehingga jawaban hanya diberikan dalam bentuk tulisan di layar gitu ya. Sehingga mahasiswa tinggal ngetik di situ. Kalau dikendaki harus mengumpulkan file ya Bapak Ibu bisa mengklik allow attachment. Oke begitu, kemudian di save change. Kita coba lihat review dari yang isi ini. Nah, ini jelaskan visi kerja dari alat pengukur jantung. Nah, ini tempat mahasiswa untuk mengetikkan jawabannya, membuat uraian, bahkan kalau perlu gambar, dia bisa insert gambar, dan seterusnya. Atau mungkin video, mungkin bisa berikan. Baik, itu Bapak Ibu untuk membuat soal, sehingga dengan cara ini Bapak Ibu bisa meng-create macam-macam soal dan bisa mencoba-coba jenis soal yang lain. Ya, sementara saya berikan ini ada berapa tadi? 1, 2, 3. Mungkin 03 ada 2, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4. Karena nama soalnya sama, ini mungkin membingungkan nanti. Ini saya edit menjadi di 04. Save change. Yang ini di 05 saya rubah. Ini cara mengedit soalnya, diklik ini. Kemudian ini saya ganti di 05 dan save. Ya, jadi kita sudah punya soal ini yang berada di dalam folder soal hitungan. Ini ada 5 soal. Oke, sehingga kalau ingin membuat di UAS misalnya, Bapak bisa membuat baru lagi UAS kosong, bisa create mission dan seterusnya. Oke, saya kira itu sementara tidak boleh panjang-panjang video ini. Nanti kita lanjutkan ke materi yang lain tentang question bank ini. Masih ada satu lagi tentang impor. Demikian Bapak Ibu untuk tutorial tentang question bank. Semoga bermanfaat. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.